Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pendengar podcast pendidikan. Selamat datang di podcast Sobat Pendidik. Kembali lagi bersama saya Farhan Maulana yang akan menemani kalian dalam pembicaraan podcast kali ini ya teman-teman. Jadi hari ini kita tuh akan membahas jejak pemikiran pendidikan Indonesia mulai dari Ki Hajar Dewantara dan juga sampai era Kartini ya teman-teman. Nah, jadi di sini tuh saya tidak sendirian saja teman-teman. Sudah hadir para narasumber yang telah kami undang. Yaitu ada Kak Ayu dan juga ada Kak Indri dan juga ada Mas Yusuf ya teman-teman. Halo semuanya. Nah, teman-teman, kalau dipikir-pikir ini tokoh ini tuh kayak dua bintang besar dalam dunia pendidikan kita nih teman-teman. Nah, kalau Ki Hajar Dewantara ini dikenal dengan konsep pendidikan yang memerdekakan. Nah, sementara ini R.A. Kartini itu dikenal sebagai dengan perjuangannya membuka pintu peluang bagi pendidikan bagi kaum perempuan ya teman-teman. Selain itu kita juga ada beberapa tokoh-tokoh lainnya yang akan kita bahas pada hari ini, dan juga tokoh-tokoh ini tuh penting banget teman-teman, berperan penting dalam memperjuangkan pendidikan di Indonesia. Yaitu ada Muhammad Syafi'i, kemudian ada Ki Haji Ahmad Dahlan, dan juga Raden Dewi Sartika teman-teman. Nah teman-teman, kita mulai saja yuk yang pertama. Kita langsung saja mulai dari yang pertama nih, dari Kak Ayu. Aku mau nanya nih, kita bahas Ki Hajar Dewantara dulu ya teman-teman, yaitu Bapak Pendidikan Indonesia. Tapi mengapa Ki Hajar Dewantara ini dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Nasional ya, Kak Ayu? Boleh dong dijawab, Kak? Ya, jadi kenapa Ki Hajar Dewantara itu dijuluki sebagai Bapak Nasional Pendidikan Nasional? Itu karena beliaulah yang telah mengembangkan konsep pendidikan merdeka melalui pendirian Taman Siswa pada 1922. Beliau juga menggunakan sistem yang dikenal sebagai sistem Among, yaitu yang menawarkan pendidikan pembelajaran dengan penuh ketulusan dan kasih sayang. Selain itu, konsep ini juga mengedepankan kemandirian dan kebebasan bagi siswa. Oh, menarik sekali ya, beliau menerapkan konsep yang seperti itu. Nah, lalu katanya di Taman Siswa itu kan ada sistem yang namanya Among tuh, Kak. Itu maksudnya apa ya, Kak? Ya, sistem Among itu berasal dari bahasa Jawa, yaitu momong, yang berarti mengasuh anak. Jadi, konsep ini itu belajar dengan kasih sayang dan ketulusan, bukan dengan tekanan. Siswa juga diarahkan supaya tumbuh mandiri dan punya kebebasan berekspresi. Wah, jadi ini konsep itu terdengar positif ya dalam mengurangi tekanan. Nah, kalau misalkan kita nih, kalau ngomongin kita Ki Hajar Dewantara pasti nggak lepas dong dari tiga semboyan yang terkenalnya itu. Nah, boleh Kak sebutin apa saja sih semboyan yang terkenalnya itu, dan muncul inspirasi dari semboyan terkenalnya itu dari mana sih Kak? Boleh? Ya, jadi tiga semboyan yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara yaitu ada Ing Ngarso Sungtulodo, di depan menjadi contoh, Ing Madio Mangunkarso di tengah menjadi atau memberi dukungan dan semangat, dan Tutwori Handayani itu di belakang memberi dorongan. Nah, Ki Hajar Dewantara itu terinspirasi dari dua tokoh dunia, yaitu Maria Montessori yang berasal dari Italia dan Rabindranath Tagore yang berasal dari India. Nah, keduanya ini itu sama-sama menekankan nilai kemanusiaan dalam pendidikan. Oh, jadi tuh sistemnya bukan hanya nasionalis tapi juga humanis ya Kak? Ya, betul sekali. Jadi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu mengandung nilai nasionalisme, humanisme, kebudayaan, dan seni. Nah, semua itu menjadi fondasi penting untuk membentuk manusia Indonesia sepenuhnya. Wah, jadi seperti itu. Baiklah, terima kasih ya Kak Ayu yang telah menjawabkan jawabannya. Nah, dari Ki Hajar Dewantara ini, mari kita lanjut ke Muhammad Syafi'i yang juga punya pandangannya tentang pendidikan yang lebih inklusif nih. Kali ini kita akan membahasnya bersama Kak Indri nih ya. Kak Indri, banyak nih orang yang belum begitu mengenal siapa sih Muhammad Syafi'i ini. Nah, Kak Indri boleh dong jelasin siapa sih sebenarnya beliau itu? Boleh. Muhammad Syafi'i adalah salah satu tokoh pahlawan nasional yang mempunyai peran besar di bidang pendidikan. Beliau lahir di Katapang, Kalimantan Barat. Meskipun tahun kelahirannya masih menjadi perdebatan antara 1893 atau 1896. Beliau anak angkat dari Anduang Kholijah dan Engku Ibrahim Marah Sultan.
Dan beliau juga dikenal sebagai pendiri sekolah INS yang mempunyai corak khas dan visioner. Oh, jadi Muhammad Syafi'i ini dikenal karena pendiri sekolah INS Kayu Tanam ya, Kak? Kalau begitu apa sih yang memicu beliau yang akhirnya itu mendirikan sekolah INS Kayu Tanam ini, Kak? Pemikirannya itu muncul setelah banyak berdiskusi dengan tokoh besar lainnya, seperti Muhammad Hatta. Eh, dari dari diskusi tersebut, Muhammad Syafi'i menyadari bahwa bangsa yang benar-benar merdeka bukan hanya sekedar bangsa yang semangat melawan penjajah, tapi juga bangsa yang berpendidikan dan mandiri secara intelektual. Maka dari itu, ia mendirikan sekolah INS di Kayu Tanam, Sumatera Barat yang mempunyai ciri pendidikan berbeda dengan sekolah Belanda. Oh, jadi keren sekali ya pemikirannya beliau ini dalam memperjuangkan bangsa yang berpendidikan. Nah, lalu kalau kita lihat dari semangatnya nih, Kak, kira-kira nilai apa aja sih yang bisa kita ambil dari perjuangan Muhammad Syafi'i ini untuk generasi muda sekarang ya, Kak? Nilai yang paling penting adalah nilai kemandirian dan keberanian untuk berpikir berbeda. Muhammad Syafi'i tidak meniru sistem Belanda, tetapi ia menciptakan sistem pendidikan yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. Beliau juga mengajarkan bahwa pendidikan itu bukan hanya sekedar uh, nilai di atas kertas, tetapi bagaimana caranya untuk membentuk karakter dan rasa cinta tanah air. Wah, saya setuju sekali itu bahwa pendidikan itu berguna dalam membentukkan karakter dan juga menumbuhkan rasa sikap cinta tanah air ya. Nah, baiklah, mari kita bergeser ke Kaji Ahmad Dahlan yang membawa sentuhan agama di dalam pendidikan. Kita masih tetap bersama Kak Indri ya, boleh ya, Kak ya? Nah, Kak, mungkin masih banyak nih, Kak, yang penasaran. Siapa sih, Kak, sebenarnya Kiai Haji Ahmad Dahlan ini dan apa sih perannya peran besarnya tuh bagi bangsa kita ini, Kak? Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah pendiri organisasi Muhammadiyah. Beliau ingin membangun pembaruan Islam dengan cara mengajak umatnya berpikir sesuai dengan nilai-nilai, sesuai dengan tuntunan uh, Al-Quran dan hadis. Muhammadiyah yang beliau dirikan itu bersifat pendidikan dan sosial, bukan politik. Beliau uh, di beliau dijadikan sebagai pahlawan kemerdekaan Indonesia karena beliau mempunyai peran yang sangat besar di dalam Indonesia. Wah, jadi keren banget ya. Berarti sejak awal tuh beliau ini udah punya visi besar buat umat. Nah, kalau ngomongin soal pendidikan nih, Kak, bagaimana sih pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan ini mempengaruhi pendidikan di Indonesia hingga sekarang ya, Kak? Nah, Muhammadiyah masih eksis dan mempunyai ribuan sekolah di Indonesia. Pemikirannya mengingatkan kita bahwa pendidikan itu harus seimbang. Dia nggak cuma pintar di dalam bidang akademik, tetapi juga secara moral. Di era sekarang ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua agar tidak lupa dengan nilai-nilai kemanusiaan seperti toleransi dan keadilan sosial. Wah, pemikirannya keren sekali ya. Nah, kalau kita lihat dari perjalanan hidupnya nih, nilai apa aja sih yang bisa kita ambil dari sosok Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk generasi sekarang? Aku boleh minta Kayu untuk menjawabnya? Ya, boleh. Jadi yang terpenting itu adalah semangat pembaruan dan keberanian berpikir kritis. Beliau mengajarkan kita untuk enggak takut berinovasi, tapi tetap harus berpegang pada ajaran agama. Dan juga beliau menunjukkan bahwa eh, pendidikan adalah kunci kemajuan untuk bangsa. Kalau Indonesia mau maju, ya berarti generasinya juga harus mempunyai harus berilmu dan mempunyai akhlak yang baik seperti cita-cita Kiai Haji. Wah, bagus banget ya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Kak Indri dan juga Kak Ayu yang telah menjawab beberapa pertanyaan yang bagus sekali. Nah, lanjut nih kita ke Dewi Sartika nih teman-teman, yang juga memperjuangkan pendidikan kaum perempuan nih teman. Kali ini kita akan membahasnya bersama Kak Yusuf nih, Mas Yusuf ya. Mas. Nah, Mas Yusuf, siapa sih Raden Dewi Sartika itu sebenarnya dan apa yang menjadi latar belakang yang membuatnya itu fokus pada pendidikan itu ya, Mas? Raden Dewi Sartika adalah salah satu tokoh pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Jawa Barat. Beliau dikenal sebagai tokoh pahlawan yang memperjuangkan hak pendidikan bagi perempuan. Dewi Sartika percaya bahwa tidak hanya laki-laki, tapi harus inklusif bagi perempuan agar bangsa ini maju. Ini mirip dengan Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan harus
untuk semua. Karena kalau perempuan dididik, mereka bisa jadi tulang punggung keluarga dan masyarakat seperti mereka bisa jadi masyarakat yang kita lihat sekarang di pendidikan nasional yang mendorong kesetaraan gender. Wah, sobat, sungguh perjuangan beliau tuh keren sekali ya dalam memperjuangkan pendidikan inklusif bagi perempuan. Tetapi Mas, apa sih kontribusi utama dari Raden Dewi Sartika ini dalam pendidikan perempuan ini ya Mas? Yaitu ngebuka di sekolah Kejora di Bandung yang mengajar perempuan skill dasar dalam membaca, menulis, dan kerajinan. Saat itu masih zaman kolonial dan perempuan itu dianggap cuma buat urus rumah. Dewi Sartika bilang, pendidikan perempuan itu kunci buat kemerdekaan bangsa. Karena kalau perempuan pintar, mereka bisa bantu ekonomi keluarga dan negara. Wah, pemikiran beliau ini sangat inspiratif sekali ya. Bahkan sampai memikirkan bangsa, terutama tuh pada kaum perempuan ya. Terakhir nih Mas, apa sih tantangan yang dihadapi oleh Raden Dewi Sartika dalam perjuangannya dan mengapa Raden Dewi Sartika ini dianggap penting bagi bangsa Indonesia ini ya Mas? Ya karena beliau ini menghadapi penolakan dari kolonial dan tradisional yang nggak mau perempuan itu belajar. Dia tetap gigih, bahkan dia didukung oleh suaminya untuk melanjutkan misinya itu. Serta melalui perjuangannya, beliau membuka jalan bagi perempuan Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang sebelumnya tidak bisa diakses. Perjuangan ini menjadi salah satu tolak awal kesetaraan pendidikan bagi wanita di Indonesia. Wah, berarti tantangannya itu berat banget ya Mas ya. Selain itu juga perjuangannya membuka jalan bagi pendidikan Indonesia ini menjadi tonggak awal kesetaraan pendidikan bagi perempuan di Indonesia ya. Baiklah, baiklah Mas, saatnya kita beralih nih ke Raden Ajeng Kartini yang juga merupakan sosok yang luar biasa sekali dalam jasanya yang begitu besar untuk pendidikan perempuan Indonesia nih Mas ya. Mas, Raden Ajeng Kartini kan ikon perempuan Indonesia ya Mas ya. Nah, selama hidupnya beliau itu apa aja sih yang membuat Kartini itu dikenal begitu sangat luas Mas? Beliau itu ya pelopor emansipasi perempuan Indonesia. Dia banyak menulis surat dan menggambarkan kondisi sosial dan budaya Indonesia pada masa itu, terutama tentang keinginan agar perempuan bisa mendapatkan pendidikan dan kedudukan yang lebih baik. Ada salah satu karyanya yang paling terkenal yaitu Habis Gelap Terbitlah Terang. Wah, itu karya yang luar biasa sekali ya Mas ya. Bahkan sampai sekarang karyanya itu tuh masih menjadi inspirasi banyak orang loh ya. Nah, Mas, kalau kita ngomongin soal pendidikan ya, Mas, aku penasaran nih. Menurut Kartini itu apa sih tujuan utama pendidikan untuk perempuan itu ya, Mas? Kartini berpendapat bahwa pendidikan perempuan bukan untuk menyaingi laki-laki, tapi agar mampu bekerja sama dengan laki-laki dalam membangun kehidupan yang lebih baik. Baginya, pendidikan adalah kunci untuk membebaskan manusia dari ketertinggalan, kebodohan, dan ketidaksosialan. Oh, keren banget ya berarti ya beliau ini. Kalimat itu kan memiliki penuh makna dan juga relevan jika pada saat ini ya. Tapi Mas, aku mau tahu nih, mengapa sih gagasan yang dibawa oleh R.A. Kartini itu dianggap penting dan juga baru pada masanya ya? Karena pada saat itu perempuan pribumi tidak memiliki kebebasan belajar atau menentukan nasib sendiri. Pemikiran Kartini tentang kesetaraan hak, kebebasan berpikir, dan pendidikan bagi perempuan merupakan gagasan baru yang mampu mengubah pandangan masyarakat terhadap peran wanita. Wah, berarti pemikirannya itu luar biasa sekali ya. Bahkan bisa ya mengubah pandangan masyarakat terhadap wanita ya. Terakhir nih Mas, selain tadi tentang emansipasi ini, topik apa aja sih yang dibahas oleh R.A. Kartini dalam tulisan-tulisannya itu ya Mas ya? Tulisan-tulisan R.A. Kartini yaitu membahas tentang makna ketuhanan, kebijaksanaan, keindahan, peri kemanusiaan, dan nasionalisme. Ia juga menyinggung persoalan agama dan sosial yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat pribumi saat itu.
Wah, saya setuju banget nih bahwasannya tulisan Ki Kartini itu menunjukkan pemikiran yang luas dan mendalam. Jadi ia tuh tidak hanya membahas emansipasi perempuan, tetapi juga nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan dan juga nasionalisme yang relevan hingga saat ini. Wah, kayaknya kita nggak terasa nih ya. Kita sudah sampai di penghujungan obrolan pada hari ini. Dari tadi kita sudah membahas menelusuri jejak pemikiran pendidikan di Indonesia melalui dari para tokoh besar ya, yang terutama mulai dari Ki Hajar Dewantara, Muhammad Syafi'i, kemudian Ki Haji Ahmad Dahlan dan juga Raden Dewi Sartika sampai yang terakhir itu adalah R.A. Kartini ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada buat Kak Ayu, Kak Indri dan juga Mas Yusuf yang telah berbagi insight yang luar biasa pada hari ini. Dan juga buat sobat pendidik dimanapun Anda berada, ingat dari Ki Hajar Dewantara sampai ke Kartini, kita mewarisi satu peran besar. Belajarlah bukan untuk menjadi orang yang paling pintar, tetapi menjadi orang yang paling bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Sekian dari saya Farhan Maulana, pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya di podcast pendidikan di dalam Sobat Pendidik. Salam Tuturi Andayani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.